Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat malam. Semoga kita semua tetap sehat dan aman dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita beristirahat pada malam ini, saya mengajak kita sekalian untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat ini, karena sepanjang hari lamanya Engkau berkenan melindungi dan memberkati kami, sehingga kami mampu melakukan pekerjaan kami masing-masing. Terima kasih atas kesempatan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, agar kami mengerti dan mampu melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, tema renungan kita pada malam ini ialah ibadah sejati. Sehubungan dengan tema tersebut, mari kita membaca kitab Hosea pasal 5 ayat 15 sampai pasal 6 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan demikian. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia, dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, perilaku hidup umat Israel pada zaman Nabi Hosea amat memprihatinkan dan mengecewakan Tuhan. Umat yang begitu dikasihi dan disayangi oleh Allah justru menghina dan melawan Allah. Allah merasa dipermainkan dan dihina oleh umat Israel dengan ibadah-ibadah formal mereka, dengan pengorbanan binatang sembelihan. Tetapi setelah itu mereka menyembah dewa Baal. Allah menilai umat Israel sebagai umat yang tidak tahu bersyukur. Mereka begitu cepat melupakan kebaikan dan kasih sayang Tuhan kepada mereka. Allah berfirman, kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Artinya, umat Israel tidak setia mengasihi Allah yang begitu mengasihi mereka.
Ketidaksetiaan umat Israel itu dinilai oleh Allah sebagai penghinaan dan pemberontakan terhadap kemuliaannya. Bagaimana tindakan Allah? Allah tentu tidak tinggal diam. Dia berpendapat umat Israel harus diberi pelajaran, harus dihukum. Hukuman Allah ialah memiskinkan umat Israel dan membiarkan bangsa-bangsa lain merampas harta milik mereka dan menawan mereka sebagai pihak yang kalah. Hukuman Allah tersebut sebagai peringatan bagi umat Israel bahwa Allah tidak bisa berkompromi dengan dosa dan tidak mau dipermainkan dan dihina oleh umatnya. Allah menuntut dua hal kepada umat Israel. Pertama, Allah menuntut agar mereka tetap setia dalam ikatan perjanjian dengan Allah. Allah dengan umat Israel terikat dalam perjanjian. Allah tetap setia mengasihi mereka, dan umat Israel tetap setia mematuhi dan menaati setiap perintah dan ketentuan Allah. Yesus bersabda, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku." Yohanes 14 ayat 21. Hubungan Allah dengan umatnya dapat diandaikan sebagai hubungan antara seorang suami dengan seorang istri. Hubungan yang diikat oleh perjanjian kasih setia sepanjang masa. Tuntutan yang kedua ialah supaya umat Israel mengenal Allah secara mendalam. Artinya, berada dalam hubungan yang intim dengan Allah. Hubungan intim antara Allah dengan umatnya diumpamakan Yesus sebagai hubungan antara seorang gembala dengan domba-dombanya. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Yohanes 10 ayat 14. Karena hubungan yang akrab itulah muncul kesetiaan untuk mengasihi Allah lewat ketaatan pada firman-Nya. Karena mengenal Allah dengan baik, maka tidak ada niat untuk menyeleweng, tidak ada niat untuk berkhianat. Pertanyaan, apakah kita mengenal Allah yang kita sembah? Seberapa jauh kita mengenal Dia? Ini penting. Jangan sampai kita menyembah Allah seperti umat Israel dahulu kala, beribadah secara formalitas belaka. Dan jangan sampai kita beribadah, tetapi kita tidak mengenal Allah yang kita sembah. Jadinya ibadah kita terasa hambar dan formalitas belaka. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Allah, tentu hidup kita berubah. Berbeda jauh ketika kita belum mengenal Dia. Perbedaannya terletak pada rasa rindu kepada Tuhan. Rindu bersekutu, rindu memuji nama-Nya, rindu untuk bertemu dalam doa. Kalau kita belum mengenal Allah, tentu rasa rindu kepadanya tidak ada. Kalaupun ada, pasti kerinduan itu tidak tulus. Hanya kerinduan yang palsu.
Apakah kita sudah mengenal Allah yang kita sembah? Yesus bersabda, "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku." Bapak, Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tidak lama lagi kita akan merayakan Natal. Sudah sekian lama kita merayakan hari Natal. Apakah kita sungguh-sungguh mengenal Yesus? Sejauh mana kita mengenal Dia? Apakah kita sungguh-sungguh merindukan Dia setiap saat? Jangan sampai kita terjebak dalam ibadah Natal yang seremonial, formalitas, liturgis, pesta, tanpa mengenal Yesus. Kerinduan kepada Yesus bukan hanya pada hari raya Natal, tetapi juga pada hari-hari lain sepanjang tahun. Seharusnya penuh kerinduan kepada Yesus. Selalu ada keinginan setiap hari untuk bertemu dengan Yesus melalui doa, melalui nyanyian, dan pembacaan firman-Nya. Mengapa kita harus mengenal Yesus? Karena kita tahu bahwa hanya Dia yang bisa menolong kita. Hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita dari kematian. Yesus adalah sahabat terbaik kita. Jauh melampaui semua sahabat kita di dalam dunia. Adakah sahabat kita yang bersedia berkorban nyawa untuk kita? Pasti tidak ada. Tetapi Yesus bersedia mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Yesus bersabda, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes 15, ayat 13 dan 14. Pengenalan yang mendalam tentang Yesus dan kesetiaan dalam mengikut Dia adalah ibadah yang sejati. Ibadah yang murni dengan dasar iman. Ibadah yang sejati, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Roma, adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Artinya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dengan kata lain, kita membangun hidup kita sebagai ibadah kepada Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Karena kita percaya bahwa diri kita dan semua yang kita punya adalah pemberiannya. Tuhan menghendaki agar kita tidak mengulangi cara hidup umat Israel dahulu kala. Mereka berani mempermainkan, bahkan menghina Tuhan melalui ibadah mereka yang penuh kepura-puraan. Persembahan kurban yang tidak tulus, dan hati mereka yang mendua. Allah menyebut mereka sebagai bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang tidak tahu bersyukur. Mereka pengkhianat. Kita sebagai umat pilihan Allah
Israel baru dalam Yesus Kristus harus tetap setia dalam pengenalan yang sungguh-sungguh kepada Allah sebagai ungkapan syukur atas semua kebaikan-Nya kepada kita. Mari kita menata hidup pemberian Tuhan ini sebagai ibadah kita yang sejati kepada-Nya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita beristirahat, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami pada malam ini untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami sudah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Firman yang mengajar dan mengingatkan kami, supaya kami tetap setia kepadamu, supaya kami makin mengenal Engkau sebagai Tuhan yang baik dan penuh kasih sayang. Kami mengaku ya Tuhan, bahwa kami sering tidak setia melakukan firman-Mu. Bahkan kami sering melupakan Engkau. Tuhan, ampunilah kami dan kuatkanlah iman kami kepadamu. Ya Tuhan, kami berdoa, peliharakan dan lindungi kami sepanjang malam ini. Kiranya kami bisa beristirahat dengan baik dan aman. Lindungilah juga seluruh rumpun keluarga kami, dimanapun mereka berada. Tuhan, karuniakanlah hikmat-Mu kepada pemerintah kami, agar mereka mampu memerintah dengan baik dan benar. Kami mohon Tuhan berkenan melenyapkan wabah virus corona yang masih mengancam kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami percaya dengan kuasa-Mu ya Tuhan, Engkau mampu untuk melenyapkan wabah ini dari tengah-tengah kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Saudara-saudara kami yang sakit, yang berduka cita, yang bergumul berat karena rupa-rupa persoalan, kasihanilah mereka. Sembuhkanlah mereka yang sakit, hiburkanlah mereka yang berduka cita, dan lepaskanlah pergumulan mereka yang bergumul karena begitu banyak persoalan yang mereka hadapi. Tuhan, inilah doa syafaat kami. Kiranya Engkau berkenan mendengarkan dan menyahuti kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.